Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu Direksi, dan perwakilan manajemen dari perusahaan tercatat, para tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2022 pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, Public Expose Live merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang diselenggarakan oleh OJK dan SRO guna memfasilitasi perusahaan tercatat dalam kewajibannya terkait keterbukaan informasi kepada publik. Pada hari ini memasuki hari kedua penyelenggaraan Public Expose Live menghadirkan 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan kinerja perusahaan mereka masing-masing, serta menyampaikan aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depan dalam mempertahankan kinerjanya, sehingga kepercayaan investor untuk terus berinvestasi pada saham perusahaan dapat terjaga dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat menjadi momen yang baik bagi seluruh pihak yang berpartisipasi. Pihak emiten dapat memberikan gambaran atas kinerja dan rencana perusahaan, dan publik dapat menambah pemahaman dengan menggali informasi yang lebih mendalam terkait prospek perusahaan sebagai tujuan investasi. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live pada hari ini. Semoga seluruh pihak yang hadir dapat menerima manfaat yang maksimal atas penyelenggaraan kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah garda terdepan energi bangsa. Energi yang memberikan kekuatan untuk menggerakkan, membangun, dan menjamin kelangsungan kehidupan. Energi yang berkelanjutan untuk masa depan. Bukit Asam. Pengalaman Bukit Asam telah menjadikan Bukit Asam pionir di bidangnya. Bukit Asam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Pencapaian yang gemilang didukung oleh kinerja operasional yang solid dan didukung nilai-nilai perusahaan, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Dengan sumber daya yang melimpah, Bukit Asam mempersiapkan masa depan dengan menerapkan teknologi terkini untuk mewujudkan transformasi digital. Bukit Asam terus melakukan peningkatan produksi, baik melalui inovasi dalam teknik penambangan maupun melalui pengembangan jalur transportasi dan pelabuhan. Bukit Asam senantiasa menciptakan aktivitas operasional yang ramah lingkungan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Bukit Asam juga meningkatkan jalur angkutan batu bara untuk mendukung ketersediaan pasokan energi bagi Indonesia. Bukit Asam mengedepankan energi berkelanjutan sebagai solusi inovatif untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga dapat menjadi warisan bagi generasi mendatang. Bukit Asam melakukan hilirisasi batu bara untuk menciptakan nilai tambah dan berkontribusi pada kemandirian energi bangsa melalui gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME.
Bukit Asam terdepan dalam pengembangan inovasi pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan setiap orang. Bukit Asam mengembangkan ikatan yang erat, sejalan dengan pilar lingkungan, sosial, dan tata kelola. Melalui sinergi yang menyatukan Bukit Asam dengan komunitas lokal dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Selaras dengan komitmen Bukit Asam untuk mengelola sumber energi, sehingga memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan. Bukit Asam menjamin energi berkelanjutan untuk masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Tentunya pada acara sesi Public Expose oleh PT Bukit Asam Tbk. Sebagai informasi, PT Bukit Asam Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Desember 2022 dengan kode perdagangan PTBA. Perseroan bergerak di bidang pertambangan batubara sehingga perseroan masuk ke dalam sektor dan subsektor minyak, gas, dan batubara. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel Zoom webinar. Silakan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English or Indonesian, klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation features which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select English or Indonesian language audio channel. Click mute original audio to hide the speaker voice and only activate the interpreter's voice. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang merekam dan menyebarluaskan rekaman sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari BI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan. Mari sama-sama kita sapa dulu. Ada Ibu Farida Tamrin selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari PT Bukit Asam Tbk. Selamat siang Bu, apa kabar Bu? Halo, selamat siang, kabar baik. Semoga sehat selalu, Bu. Kemudian ada Bapak Rafli Yandra selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam Tbk. Selamat siang, Bapak Rafli. Semoga sehat selalu juga, Pak. Ya. Baik, acara ini akan dimoderatori oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Marshal Andriza dari Bursa Efek Indonesia yang akan memandu acara Public Expose kali ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaannya melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Baik, kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu peserta bahwa pada akhir acara nanti kita akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi jangan sampai dilewatkan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi. Cukup dengan mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Baik, untuk tidak berlama-lama karena waktu kita yang cukup terbatas, langsung saja kita akan masuk kepada sesi pemaparan dari perseroan.
Saya persilakan kepada PT Bukit Asam Tbk untuk dapat memberikan pemaparan. Kepada Ibu Farida, kami persilakan untuk dapat memulai presentasi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami kepada Ursa yang sudah memberikan kesempatan ke PT Bukit Asam untuk bisa presentasi di hari ini. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Kami senang sekali bisa mulai menyampaikan kepada publik dikarenakan juga kita tahu bahwa sejak awal tahun khususnya di tahun 2022 ini kinerja dari PT Bukit Asam semakin membaik didukung oleh berbagai hal. Mungkin kita mulai langsung, silakan teman-teman. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa kami sampaikan dari sisi perusahaan PT Bukit Asam, kami terima kasih atas support seluruh pihak. Jadi kalau kita lihat bagaimana perkembangan dari kinerja Bukit Asam, pertama adalah kita melihat bahwa adanya permintaan dari batubara sendiri, baik dari sisi domestik maupun dari sisi ekspor ini di tahun 2022 meningkat dengan cukup baik. Selain daripada itu juga kita melihat harga batubara, baik dari sisi Newcastle maupun dari sisi ICI, ini juga meningkat dengan cukup signifikan. Peningkatan harga inilah yang juga sangat membantu kinerja dari PT Bukit Asam. Jadi kalau kita lihat dari sisi Newcastle, itu indeks meningkat dari yang sebelumnya di awal tahun 2022 di kisaran 250, meningkat mencapai level tertinggi di level 400, dan kami forecast sampai dengan tahun 2023 dia akan gradually turun dan flat sampai dengan akhir tahun 2023. Sementara ACI itu juga meningkat melebihi level 100 dan nanti akan flat turun sampai dengan akhir tahun 2023. Next. Bapak Ibu sekalian, kami PT Bukit Asam bekerja secara grup, kita punya beberapa anak perusahaan, baik yang sifatnya ada di sisi upstream maupun ada di sisi downstream. Dari sisi upstream sendiri, kita didukung oleh beberapa perusahaan anak kita yang bergerak di mining industry, mining services, lalu kemudian juga ada logistik, dan sisi downstreamnya kita didukung oleh anak-anak yang ada bergerak di bidang power dan beberapa kegiatan lainnya, termasuk juga investment. Next. Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa kami adalah perusahaan tambang yang bergerak dengan komposisi yang sangat luas. Area tambang kami, IUP-nya itu sekitar 68.777 hektar, ada di kawasan Sumatera Selatan, Sumatera Barat, di kawasan Riau, Kalimantan, dan di Sumatera Selatan lagi. Jadi area kami yang terluas itu ada di area yang Tanjung Enim, lalu kemudian tambang kami yang sebelumnya ada di Ombilin dan ada di Peranap, dan kemudian ada anak usaha kami di Kalimantan serta ada di Bukit Kendi. Dari kondisi tersebut juga didukung oleh pelabuhan di 3 tempat, di Pelabuhan Tarahan, Kertapati, dan kemudian ada di Teluk Bayur. Kita memiliki 5,89 miliar ton total sumber daya. Dan kemudian juga kita punya cadangan batubara terbesar di Indonesia sebesar 3,05 miliar ton di cadangan yang ada terbesar di Indonesia. Next. Bapak Ibu, kita hari ini akan menyampaikan bagaimana highlight kinerja dari PTBA. Dari sisi produksi kami sampaikan bahwa kami meningkat dengan cukup baik sekali, kurang lebih 20% peningkatan dibandingkan tahun lalu, kita bisa mencapai 15,9 juta ton produksi, dan ini sesuai dengan target produksi yang kami sudah canangkan sejak awal tahun. Dari sisi penjualan, kita juga mengalami peningkatan 13% dibandingkan tahun lalu, bisa mencapai semester 1 itu 14,6 juta ton. Dari sisi pendapatan kita juga meningkat 79% dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 18,4 triliun. Dan kemudian dari sisi laba bersih meningkat signifikan 246% dibandingkan dengan tahun lalu atau 6,2 triliun rupiah. EBITDA juga naik menjadi 8,5 triliun atau 188% dari tahun lalu. Dan kami sejak tahun lalu juga konsisten untuk bisa menjaga kas kita sampai dengan semester 1 tahun 2022 ini bisa mencapai 11,1 triliun rupiah. Ini meningkat 97% dibandingkan year on year.
Dan kita juga tahu sama-sama bahwa harga jual rata-rata di semester 1 tahun 2022 ini adalah di level 1,2 juta ton. Tetapi peningkatan yang terjadi baik itu dari sisi harga dan pendapatan juga kami bisa jaga dari sisi cash cost. Jadi cash cost-nya ini ada sedikit peningkatan tapi bisa kami kontrol dengan baik sehingga angka cash cost kita sampai dengan semester 1 adalah 749.000 per ton. Next. Bapak Ibu sekalian, selain daripada kebutuhan domestik yang memang display oleh PTBA, kami juga melihat demand dari market ekspor kita turut meningkat, baik itu dari sisi negara maupun dari sisi jumlah. Jadi kalau kita lihat memang komposisinya dari sisi negara, kita melihat komposisi negara-negara besar itu masih ada di area Asia. Jadi Asia Selatan dan Asia Southeast Asia itu juga mendominasi, tetapi yang kita perlu cermati juga ternyata mulai dari tahun ini, sejak semester 1 ini di bulan Maret dan Juli itu kita ada demand dari negara Eropa. Jadi kita mulai sudah dengan Italia di semester 1 ini dan demand dari negara-negara lainnya juga menunjukkan minat yang cukup. Nah, selain daripada itu juga kita melihat angka penjualan yang meningkat di tahun 2022 ini dan proporsi dari ekspor itu juga kita tetap jaga di semester 1 ini. Next. Volume produksi juga pada saat semester 1 tahun 2022 ini tercatat 15,9 juta ton. Ini peningkatannya kurang lebih 20% dibandingkan tahun lalu. Nah, peningkatan produksi ini juga memang didukung oleh area tambang kami di area Bangko dan kemudian ada area tambang air laya yang memiliki kalori yang cukup tinggi. Next. Dari sisi demand ekspor sendiri yang cukup tinggi, ini juga tentu saja memboosting dari sisi pendapatan. Pendapatan kami itu sampai dengan di kuartal 2 tahun 2022 itu bisa mencapai 10,2 triliun, sehingga pendapatan di semester 1 tahun 2022 ini adalah 18,4 triliun. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, di semester 1 tahun 2021 itu hanya 10,3 triliun. Kalau kita lihat average selling price juga meningkat ketika di kuartal 1 itu baru mencapai 1,2, di kuartal 2 sudah mencapai 1,3. Tetapi ini jauh peningkatannya dibandingkan dengan tahun 2021. Kita lihat tahun 2021 angka average selling price kita masih di bawah 1. Nah, kemudian kita juga menjaga bagaimana performance kita dengan menjaga cash cost kita. Next. Di cash cost kita ini memang very struggling untuk menjaga cash cost di tengah peningkatan dari harga bahan bakar yang cukup signifikan. Kalau kita lihat di kuartal 1 tahun 2022 ini, harga bahan bakar itu sudah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi di kuartal 2 peningkatan bahan bakar ini cukup signifikan. Kurang lebih 40% peningkatannya dibandingkan kuartal 1. Nah, peningkatan ini juga harus kami imbangi sehingga angka cash cost kami di tahun 2022 ini juga tidak naiknya terlalu signifikan. Dia hanya naik 3% menjadi 737.000 di kuartal 1 itu adalah 760.000. Next. Bapak Ibu sekalian, kami juga bisa menyampaikan bahwa laba bersih kami itu menaik cukup signifikan. Kita meningkat 246% dibandingkan dengan tahun lalu, dan ini angkanya juga lebih tinggi dibandingkan konsensus di market yang sekitar 5,2 triliun rupiah. Laba bersih meningkat juga dari sisi margin laba bersih kita juga meningkat di kuartal 1 hanya 28% dan di kuartal 2 ini bisa meningkat 38%. Demikian juga EBITDA dan EBITDA margin. EBITDA itu naik di kuartal 2 bisa mencapai 5,1 dan kemudian di EBITDA marginnya meningkat menjadi 50%. Next. Selain daripada itu, kesehatan perusahaan juga kami cermati. Dan kami menjaga cash reserve kita yang cukup baik. Jadi kalau kita lihat di kuartal 1 itu angkanya memang 15,3, tetapi pada saat itu kemudian kita membagikan dividen. Teman-teman mungkin juga tahu kita 100% dividen. Lalu kemudian di kuartal 2 sendiri kita tetap bisa jaga cash-nya tetap ada di level double digit di 11,1 triliun. Next. Teman-teman sekalian, PTBA selain daripada itu juga berusaha menjaga dari sisi ESG. Salah satunya yang dilakukan adalah operasional penambangan yang ramah lingkungan.
Jadi kami mulai melakukan secara bertahap elektrifikasi yang ada baik di area tambang maupun di area non-tambang. Salah satunya adalah kita sudah mulai melakukan hybrid dari sisi alat-alat penambangan seperti dump truck. Ini kita mulai membuat beberapa dump truck yang bisa elektrifikasi. Selain daripada itu juga alat angkutan yang kita lakukan, itu juga mulai lakukan dengan elektrifikasi. Salah satunya adalah 15 bus listrik yang mulai kita terapkan di area penambangan. Nah, kondisi ini juga didukung oleh kita mulai melakukan digitalisasi. Salah satunya kita mulai mendevelop sistem dengan CCA system, dan kemudian juga kita mulai membuat area-area ramah lingkungan di area pertambangan kita. Salah satunya adalah panel surya yang kita implementasikan. Ke depan juga kita akan melakukan kerjasama, salah satunya dengan Inka untuk membuat mobil listrik. Dari kondisi seperti ini, kita memperhitungkan bahwa kita bisa melakukan penghematan bahan bakar hingga 10,8 juta liter per tahun. Which is itu very good, significant. Next. Teman-teman semua, kita juga mulai melakukan pengembangan untuk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Kalau kita lihat bukan hanya area komersial, tapi kita juga melakukan untuk konteks CSR di area-area pertanian. Nah, mungkin kita bercerita dari area pertanian dulu. Jadi kami memang punya komitmen untuk masyarakat sekitar, untuk bisa membantu dari sisi kelistrikan, salah satunya adalah kita membuatkan PLTS. Ini ada di area-area yang memang link dengan area penambangan kami, di area Muara Enim, Lampung, Lahat, dan Sawah Lunto. Selain daripada itu juga untuk area komersial, tujuan komersialnya adalah kita melakukan B2B, bisnis yang sudah kita mulai dari tahun lalu, yaitu untuk pengembangan PLTS di area Soekarno-Hatta, dan kemudian yang B2B dan akan segera berjalan, sudah mulai kita lakukan launching adalah untuk jalan tol Bali-Mandara. Selain daripada itu, pengembangan yang sudah ada akan terus kami kembangkan. Ada beberapa area komersil, yaitu di Bantuas, Ombilin, dan Muara Enim. Selain juga nanti B2B yang akan kita terus kembangkan. Next. Ini yang seperti kami ceritakan bahwa kita komit untuk komersial dan non-komersial. Untuk area pertanian non-komersial, kami juga menggunakan beberapa dana dari CSR kami untuk membantu area-area pertanian untuk tenaga surya. Sudah 95,5 kW yang kita berikan kepada petani, dan ini ada di beberapa tempat. Next. Selain daripada itu, komitmen untuk ESG juga kita lakukan untuk lingkungan. Kami tidak hanya mengolah dari limbah yang sudah ada, tetapi juga kami di area Pascal tambang ini komit untuk bisa melakukan revegetasi dan area reklamasi kita yang jumlahnya 2,1 juta hektar, dan ini kemudian kita tanami beberapa area varietas, dan memang varietas yang kita tanami ini adalah varietas pohon yang memang bisa menyerap karbon lebih banyak. Kami di dalam pengembangan kedepannya juga sedang membangun botanical garden di Tanjung Enim. Ini juga areanya adalah 17 hektar. Dan kami juga akan membangun kawasan agroforestry, itu besarannya adalah 60 hektar. Jadi emang area pasca tambang ini dibuat oleh kami menjadi area penghijauan yang bisa lebih ramah lingkungan. Next. Dan kami juga kemudian memberikan kontribusi terhadap lingkungan sebagai salah satu BUMN. Kami punya budget untuk CSR kami atau TJSL itu khusus untuk alokasi biaya lingkungan adalah sebesar 196 miliar rupiah, dan di per 30 Juni kita sudah merealisakannya kurang lebih hampir 94 miliar rupiah. Mungkin itu dari kami. Untuk selanjutnya kami akan dibantu oleh Pak Rafli sebagai Direktur Pengembangan untuk bercerita mengenai pengembangan usaha kita. Silakan Pak Rafli. Baik, terima kasih Bu Farida. Baik, saya akan melanjutkan mengenai update atau progres kegiatan pengembangan proyek yang ada di PTBA untuk semester 1 ini. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas angkutan batubara guna mencapai target penjualan batubara kita 72 juta ton di tahun 2026, maka kita melakukan pengembangan kapasitas angkutan dari tambang ke pelabuhan. Yang pertama adalah dari Tanjung Enim ke Pelabuhan Keramasan,
di mana proyek ini merupakan kerjasama antara PTBA dengan PT Kereta Api dengan jarak 158 km dan ini bisa untuk meningkatkan kapasitas 20 juta ton per tahunnya. Nah, proyek ini kita harapkan bisa COD di Q4 2024 nanti. Kemudian yang kedua, kita juga mengembangkan peningkatan angkutan batubara dari Tanjung Enim ke Pelabuhan Prajen di Sumatera Selatan. Ini merupakan sinergi BUMN antara PTBA, PT Kereta Api, dan PLN untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas energi nasional. Nah, ini merupakan proyek yang akan kita lakukan bersama sehingga nanti kita harapkan juga di Q3 2026 bisa COD. Next. Selanjutnya adalah pembangunan proyek PLTU tenaga uap yang ada di Sumatera Selatan, PLTU Mulut Tambang Sumsel-8. Ini merupakan proyek kerjasama antara PT Bukit Asam melalui PT Huadian Bukit Asam Power, kerjasama dengan konsorsium Cina Huadian Hong Kong. Proses saat ini sampai bulan Juni kita sudah melakukan progres 96% atau 96,75%. Adapun proyek ini merupakan bagian dari pembangunan PLTU 35.000 MW dengan nilai sebesar 1,68 miliar dolar. Diharapkan nanti ini merupakan adalah PLTU yang ramah lingkungan karena menggunakan teknologi superkritis dan teknologi desulfurisasi gas buang untuk mendukung nantinya adalah program pemerintah dalam net zero emission. Lanjut. Kemudian berikutnya kita juga melakukan ekspansi ke pengembangan industri hilirisasi batubara, di mana PT Bukit Asam, Pertamina, dan Air Product sudah melakukan kerjasama untuk membuat batubara menjadi DME atau dimethyl ether. Ini merupakan proyek untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dengan menggantikan porsi gas impor nantinya. Pada proyek ini dengan nilai 2,3 miliar US dollar, ini nantinya akan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 1.000 kerja pada selama operasional pabrik. Adapun batubara yang akan kita gunakan nanti sebesar 6 juta ton per tahunnya akan diolah menjadi DME sebesar 1,4 juta ton. Nah, ini merupakan proyek yang sudah di groundbreaking oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo pada tanggal 24 Januari tahun 2022 kemarin. Itu proyek yang kita sampaikan untuk update di semester 1 2022 ini. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan melihat video ya Mas ya dari Bukit Asam yang nanti akan lebih menarik kita lihat bersama. Silakan. Sebagai komitmen perusahaan untuk mendukung pengurangan emisi karbon global, PT Bukit Asam Tbk dan PT Jasa Marga Persero Tbk membangun pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Jalan Tol Bali Mandara. Memiliki kapasitas 400 kW peak. Pasokan listrik yang didapatkan melalui PLTS ini nantinya akan menjadi sumber listrik yang ramah lingkungan untuk lampu penerangan jalan umum,
kantor operasional, dan juga gerbang tol di Jalan Tol Bali Mandara. Pembangunan PLTS ini sekaligus menjadi wujud kolaborasi dan sinergi BUMN dalam mendukung presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Recover together, recover stronger. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Farida dan Bapak Raffi, manajemen dari PT Bukit Asam yang telah menyampaikan presentasi yang sangat menarik sekali. Tentunya informasi yang disampaikan akan sangat-sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta Public Expose, terutama dalam pertimbangan investasi nantinya pada saham PTBA. Baik, Bapak dan Ibu peserta, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami lihat telah banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang telah masuk ke dalam kolom Q&A. Yang selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ibu akan kami bacakan satu persatu untuk dapat ditanggapi langsung oleh Bapak Ibu dari manajemen PT Bukit Asam Tbk. Baik, kita langsung saja masuk kepada pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari Bapak Johan. Pertanyaannya adalah, sampai di mana proses penerapan BLU? Mungkin BLU yang dimaksud ini adalah Badan Layanan Umum ya. Apakah sudah ditentukan Perpres atau Perpu? Apakah akan berlaku surut dimulai di bulan Januari? Mungkin untuk pertanyaan pertama kita mintakan kepada Bapak Raffi untuk menanggapi. Silakan Pak Raffi untuk dapat dijawab. Baik, terima kasih. Ya, mengenai BLU, jadi sejalan dengan pemerintah, PTBA memprioritaskan pasokan batubara untuk domestik. Nah, kami mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terpenuhnya kebutuhan batubara di dalam negeri ini. Untuk proses penerapan BLU-nya sendiri, PTBA senantiasa menunggu pengesahan dari pemerintah. Jadi sampai saat ini Perpresnya belum keluar, tetapi kita akan siap mensupport mengimplementasikan Perpresnya apabila BLU ini sudah dikeluarkan Perpresnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Raffi. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaannya ya buat Bapak Johan. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Bapak Yohanes Riki. Pertanyaannya adalah, apakah pengaruh penerapan BLU terhadap performance keuangan PTBA? Untuk pertanyaan ini kita mintakan kepada Ibu Farida untuk dapat ditanggapi. Silakan Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tentu saja tadi sejalan dengan penjelasan dari Pak Raffi bahwa memang nanti apabila akan diterapkan BLU ini tentu saja akan memberikan hasil yang sangat positif untuk kinerja dari PTBA. Akan tetapi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, apabila nanti BLU ini diterapkan, tentu saja hal ini tidak hanya mendukung performa yang positif, tapi kami juga melihat bahwa dengan adanya BLU ini, nanti pihak PLN sebagai supplier dari energi listrik akan mendapatkan kepastian adanya suplai batu bara dari berbagai produsen. Mungkin itu dari kami. Makasih. Baik, terima kasih Bu Farida atas tanggapannya. Mudah-mudahan juga menjawab ya bagi Bapak Yohanes Riki. Oke, kita akan masuk pertanyaan ketiga. Ada dari Ibu Fauzia Azimah. Pertanyaannya adalah, bagaimana prospek
PTBA memasuki kuartal 3 tahun ini? Apakah target produksi penjualan akan melampaui kuartal 2 tahun 2022? Mungkin ini pertanyaan ini kita mintakan kembali kepada Ibu Farida untuk dapat ditanggapi. Silakan, Bu. Ya, baik, makasih. Mungkin sebagai penjelasan juga bahwa target produksi kami untuk tahun 2022 ini memang meningkat. Jadi di tahun lalu itu target produksi kita kurang lebih 30 juta ton dan tahun 2022 ini full year kita targetnya adalah 36 juta ton. Dari angka tersebut sebetulnya di semester 1 ini pencapaian kita sudah sesuai dengan rencana. Itu kurang lebih hampir 16 juta ton. Nah, selebihnya adalah di semester 2. Kami melihat dan sangat optimis kondisi di semester 2 ini, angka yang nantinya akan kita bisa capai sampai dengan full year itu kurang lebih adalah 36 juta ton. Mungkin kami melihat itu. Makasih. Baik, terima kasih Bu Farida atas penjelasannya. Mudah-mudahan dapat menjawab ya pertanyaan dari Ibu Fauzia Azimah. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Anya Prila Azaria. Pertanyaannya adalah, ya, dia ada 2 pertanyaan dari Ibu Anya. Pertanyaan pertamanya, berapa ton batu bara yang dibutuhkan sampai dengan akhir tahun ini untuk memenuhi permintaan dari PLN? Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana progres pengembangan PLTS di lahan pasca tambang Bantuas, Ombilin, dan Muara Enim yang masing-masing berkapasitas 200 MW. Kira-kira kapan rencana akan COD, partner, dan nilai investasinya? Mungkin untuk pertanyaan ini kita mintakan kepada Bapak Rafli untuk dapat menanggapi. Silakan Bapak Rafli. Baik, makasih. Untuk pasokan ke PLN sampai dengan semester 1 ini sebesar 7,3 juta ton. Angka ini merupakan setengah dari total penjualan kita di semester 1. Sampai dengan akhir tahun 2022, direncanakan pasokan ke PLN ini dijaga sesuai dengan rencana RKAP kita, yaitu sepertiga dari total penjualannya nanti. Di mana nanti di RKAP kita total penjualan adalah 37,1 juta ton. Kemudian untuk pertanyaan kedua, progres PLTS pasca tambang saat ini masih dalam tahap pengembangan dan diskusi dengan PLN Group. Kedepan akan kita upayakan PLTS di area pasca tambang ini bisa masuk dalam rencana pengembangan PLN atau RUPTL untuk dapat segera direalisasikan. Untuk kesiapan PTBA sendiri, lahannya telah ready dan sudah ada studi internal PLTS tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Raffi untuk penjelasannya. Kemudian dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Anya Prila Azaria. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Bapak Andi Setiono. Pertanyaannya adalah, apakah ada peluang PTBA untuk membagikan dividen interim tahun buku 2022? Nah, ini pertanyaan yang sangat dinanti-nantikan investor nih jawabannya. Karena kenaikan kinerja Q2 2022 PTBA yang sangat baik dan neraca keuangan yang sehat. Mungkin terkait keuangan dan dividen ini kita mintakan kepada Ibu Farida untuk dapat menanggapi. Silakan Bu. Ya, baik. Ini memang kalau soal dividen itu menjadi pertanyaan yang paling menarik ya buat teman-teman semua ya. Jadi teman-teman, kalau untuk dividen ataupun itu adalah dividen interim, ini adalah menjadi ranah domain dari pemegang saham. Nah, akan tetapi dengan cash kita yang cukup baik, pada prinsipnya kami akan mensupport apapun keputusan yang nanti akan diberikan oleh pemegang saham kepada kami. Dan kami tetap akan menjaga itu dari sisi performance Bukit Asam, itu kami menjaga supaya bisa mencapai target atau laba yang lebih baik dibandingkan tahun 2021. Mungkin itu, makasih. Baik, terima kasih Bu Farida untuk tanggapannya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Andi Setiono dan kebanyakan investor PTBA tentunya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya datang dari Bapak David. Pertanyaannya adalah,
bagaimana persiapan PTBA untuk green energy sesuai dengan arah perkembangan sumber energi terbarukan selain gasifikasi? Karena dulu katanya Pak David pernah dengar PTBA merambah panel surya. Bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Mungkin pertanyaan ini kita mintakan kepada Bapak Rafli untuk dapat ditanggapi. Silakan Pak. Baik, sebagaimana tadi yang sudah di-mention bahwa ada beberapa inisiatif PTBA yang fokus pada pengembangan ke green energy selain daripada gasifikasi. Salah satunya adalah PLTS. Kita telah mengoperasikan PLTS di rooftop gedung AOCC Soekarno-Hatta sebesar 241 kW peak. Kemudian juga nanti insya Allah kalau ini lancar pada tanggal 21 nanti, ini akan diresmikan juga PLTS Jalan Tol Bali Mandara sebesar 400 kW peak di Bali. Juga untuk mendukung persiapan presidensi G20 November di Bali. Yang lainnya ada 3 lokasi PLTS, tadi sudah disampaikan di areal bekas tambang, yaitu di Ombilin, Tanjung Enim, dan Bantuas, dengan kapasitas masing-masing lebih dari 200 MW. Kemudian beberapa inisiatif lainnya, baik melalui PTBA ataupun anak usaha PTBA, yaitu Bukit Energi Investama, untuk melakukan pembangunan PLTS di beberapa lokasi lainnya yang kita prioritaskan adalah untuk sinergi BUMN. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Rafli. Mudah-mudahan ini dapat menjawab dari pertanyaan dari Bapak David tentang upaya PTBA untuk menuju green energy. Selanjutnya masih ada pertanyaan nih dari Bapak Rudi Irawan. Pertanyaannya adalah, untuk pasar Eropa, apakah mengikuti acuan harga Newcastle? Nah, mungkin pertanyaan ini masih kita mintakan kepada Bapak Rafli untuk dapat ditanggapi ya. Silakan Pak Rafli. Baik, memang semester 1 ini kita sudah merealisasikan pengiriman ataupun penjualan batu bara ke pasar Eropa. Nah, kebetulan pasar Eropa ini konsumsinya adalah merupakan high CV, high kalori, di atas 6.000 kalori. Dan ini kita memang menggunakan untuk penjualannya menggunakan indeks Newcastle. Nah, dalam kontrak-kontrak kita juga untuk high CV ini semuanya menggunakan indeks Newcastle. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Rafli atas tanggapannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan nih, memang cukup atraktif sekali, mungkin public exposure PTBA, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini masih ada pertanyaan dari Bapak Yudi Aji Christian. Pertanyaannya adalah, apakah rencana korporasi terhadap kas yang ada yang cukup besar tersebut? Mungkin pertanyaannya, apakah ada rencana aksi korporasi atau tindakan dari perusahaan terhadap kas yang cukup besar yang dimiliki PTBA saat ini? Mungkin pertanyaan tersebut kita mintakan kepada Bu Farida untuk dapat ditanggapi. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kas yang cukup besar ini juga menjadi salah satu indikator kesehatan dari perusahaan. Nah, kami memang berusaha dan berkomitmen untuk menjaga kesehatan dari perusahaan. Nah, selain daripada itu juga ada beberapa proyek-proyek yang nantinya sifatnya adalah multi-years yang akan mendukung dari kegiatan PTBA. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rafli, ada beberapa proyek, salah satunya adalah angkutan yang nantinya juga akan terus ditingkatkan. Nah, selain daripada itu, untuk kedepannya juga kami antisipasi adanya proyek-proyek yang bisa mendukung dari kegiatan PTBA. Oleh karena itu, sarana dari kas yang cukup baik ini tetap akan mendukung kinerja daripada perusahaan. Nah, selain daripada itu juga nanti apabila pemegang saham memiliki keputusan yang tertentu mengenai dividen, kami juga dari sisi kas tetap siap untuk bisa mensupport itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Farida atas penjelasannya. Tentunya kas yang dimiliki oleh perseroan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin ya untuk perkembangan PTBA di masa depannya. Jadi mungkin tidak hanya bagi dividen ya, tapi PTBA juga butuh bertumbuh ke depannya seperti itu ya Bu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa ini
sesi tanya jawab kita sudah berakhir. Dikarenakan tentunya adanya keterbatasan waktu, kami juga mohon maaf untuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang masih belum sempat dibacakan dan ditanggapi lebih lanjut oleh manajemen dari PTBA. Tapi Bapak dan Ibu, jika masih ada pertanyaan yang belum ditanggapi, silakan langsung untuk menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bukit Asam Tbk, tentunya melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Selanjutnya kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 yang akan diberikan untuk 3 orang pemenang. Jadi untuk berpartisipasi dalam pengundian, silakan untuk mengisi kuesioner. Kuesioner yang diisi tentunya kami harapkan memberikan masukan kepada kami untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita pada masa mendatang. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Sebelum acara Public Expose kali ini kami tutup, kami mintakan kepada manajemen dari PTBA untuk memberikan closing statement yang kepada publik atau peserta kita yang hadir pada hari ini. Silakan, kami persilakan kepada Bapak Raffi atau Ibu Farida untuk dapat memberikan closing statement. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk undangan kepada PTBA. Dapat kami sampaikan bahwa pencapaian gemilang dari Bukit Asam hingga akhir semester 1 tahun 2022 ini merupakan wujud kinerja operasional yang solid yang mengedepankan cost leadership di tengah kenaikan harga komoditi batubara global. Perseroan terus melakukan upaya operasional penambangan yang ramah lingkungan dengan diantaranya bertransformasi menggunakan alat penambangan berbasis listrik, penggunaan panel surya untuk dispatcher power di area tambang, dan pelaporan berbasis online dan real time yang diharapkan dapat memberikan penghematan bahan bakar hingga 10,8 juta liter per tahunnya. Melihat produktivitas yang masih terus bertumbuh, serta permintaan batubara baik dari domestik maupun ekspor yang masih cukup kuat, tentunya akan berpotensi mendorong produksi serta penjualan batubara PT Bukit Asam secara jangka panjang. Kedepannya nanti perseroan juga terus akan meningkatkan lini bisnis energi terbarukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sebagai upaya transformasi dan mendukung target net zero emission di tahun 2060. Kami optimis kenaikan masih akan terus berlanjut dan Bukit Asam dapat terus mencetak kinerja yang positif dan terbaik sepanjang sejarahnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas closing statement yang disampaikan. Luar biasa sekali acara Public Expose kita pada siang hari ini. Pesertanya sangat banyak dan antusias tentunya karena pemaparan yang menarik pula oleh manajemen dan tim dari PTBA. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bukit Asam Tbk pada hari ini, mari kita berikan aplaus untuk para penyaji dari PT Bukit Asam Tbk. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Bukit Asam Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube channel Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari manajemen dari PT Bukit Asam Tbk dan juga seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.